Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, bersama saya selaku analis politik dari PT Indeks Politika Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak seluruh pemirsa IPISO dimanapun Anda berada. Baru-baru ini fenomena munculnya survei dari PTIP, munculnya survei dari Lembaga Jakarta yang dirilis oleh Indikator, coba dibenturkan, dikaitkan dengan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pertama, hasil riset yang menggambarkan Persi Indikator pasangan Andi Sudirman Sulaiman, Fatmawati Rusdi yang kurang lebih 46% perolehannya, di mana pasangan dia yaitu Dhani Pomanto, Ramdan Pomanto dan Asar Arsad itu baru 9,3 di Persi Indikator. Kemudian di Persi PTIP yang kami pernah rilis, posisi Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sudah berada di posisi 63%, sedangkan Ramdan Pomanto, Asar Arsad sudah berada di angka 22%. Selebihnya tentu adalah undecided voters. Nah, ini undecided voters ini yang menarik kita bahas, sahabat-sahabat dan sobat IPIS, agar masyarakat paham apa perbedaan dari survei Indikator dan PTIP. Kalau di Indikator, dia masih menyisahkan 44% undecided voters, yaitu suara yang belum menentukan sikap. Pertanyaannya, kenapa bisa Indikator memiliki undecided voters yang tinggi? Itu. Kemudian di PTIP, undecided voters dari PTIP itu tidak banyak lagi, tinggal sekitar, kalau tidak salah ingat, 14-15%. Nah, jadi perbedaannya di sini adalah persoalan probing pada saat penelitian. Kalau di peneliti Indikator, penelitinya masih belum mampu memprobing, surveyornya belum mampu memprobing undecided votersnya. Dalam arti kata, dia belum melakukan pendalaman terkait pertanyaannya terhadap respondennya, sehingga mereka masih melahirkan undecided voters sampai ke 44%. Sementara peneliti PTIP yang memang dilatih penelitinya untuk melakukan probing pada saat melakukan wawancara terhadap responden, berhasil mengurangi atau meyakinkan responden untuk lebih terbuka untuk menjawab pertanyaan dari peneliti. Sehingga undecided voters dari PTIP tinggal kurang lebih hampir 15% lagi. Nah, sekarang mari kita bedah, karena perbedaannya ada pada undecided voters, ada yang masih tinggi, ada yang sudah rendah. Nah, kalau kita kalkulasi di Indikator, Ramdan Pomanto ini baru 9,3%. Sementara di survei kami di PTIP, dia sudah 22%. Artinya ada lompatan angka dari 9,3 di Indikator ke data kami menjadi 22%. Nah, kalau Dhani saja yang dari 9,3% itu lompat menjadi 22% di survei kami, tentu sangat rasional ketika Andi Sudirman Sulaiman, Fatmawati Rusdi yang disurvei
indikator itu 46%, kemudian di survei PTIP naik menjadi 63. Itu rasional karena undecided voters itu kecenderungan pilihannya kepada mayoritas. Seperti itu. Karena mayoritas dari masyarakat mendukung Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi, maka dipastikan per bulan September ini undecided voters itu ketika bisa diperkecil, maka kecenderungannya akan lebih besar ke Andi Sudirman Sulaiman. Jadi kalau orang yang pintar membaca data, survei indikator yang 46 Andi Sudirman Fatmawati Rusdi, Dhani Pomanto Ashar Arsad ini 9,3, kemudian di survei IP 63 Andi Sudirman dengan Fatmawati Rusdi dan 22 itu sama. Karena perbedaannya adalah di survei IP, undecided voters yang 44% itu sudah berkurang menjadi 15%. Itu versi kami. Kemampuan peneliti kita untuk memprobing pada saat melakukan wawancara yang membuat dia mampu mengurangi undecided voters. Jadi ketika di survei indikator Dhani hanya 9,3, di survei kami 22, itu sama aja dengan 46-63. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada perbedaan survei antara indikator dengan IP. Hanya berbedanya adalah di sini masih tinggi undecided votersnya. Kalau kita sudah mampu menekan undecided voters dengan kemampuan probing wawancara dari peneliti PTIP. Itu perbedaannya. Nah seperti itu. Sehingga publik harus bisa memahami bahwa kalau kita mengatakan, loh kok bisa di survei indikator dan Andi Sudirman Fatma hanya 43, di survei IP 63. Lalu pertanyaannya, kalau kok bisa di survei indikator Dhani hanya 9,3 dan di survei kami di PTIP itu 22. Seperti itu. Pemirsa, sahabat-sahabat, episode dimanapun Anda berada. Artinya sudah begitu memang siklusnya ketika masyarakat lebih dominan sudah menjawab, maka tentu kedua-duanya mengalami kenaikan. Artinya di survei kami 22%, artinya itu kurang lebih ada kenaikan 12% lebih. Dhani. Kalau di survei indikator 46, kami 63, itu juga kurang lebih ada kenaikan hampir 15% lebih. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya, kalau orang pintar membaca data, apalagi seorang akademisi, apalagi seorang jubir bakal calon, tentu kan harus mampu menganalisa data ini dengan cermat. Ya, kemudian yang kedua yang kami ingin cermati bahwa survei yang dilakukan di bulan September ini hanya berlaku di bulan September hingga awal Oktober. Di awal Oktober ketika misalnya Ramdan Pomanto, Ashar Arsad ini melakukan kerja-kerja real atau mendapat dukungan-dukungan, bisa saja dia bisa menurunkan survei dari Andi Sudirman dan mengangkat surveinya. Itu sangat tergantung kerja-kerja politiknya. Jadi ketika misalnya ada jubir yang mengatakan bahwa tidak mencerminkan hasil akhir, oh memang karena survei di bulan September ini tidak bisa juga jadi cerminan bahwa begitu juga memang di akhir. Karena survei yang dirilis oleh PTIP, survei yang dirilis oleh indikator itu hanya berlaku sampai di bulan September sampai Oktober. 40 hari lah maksimal itu. Survei itu bisa bertahan dengan angka-angka yang ditemukan. Di luar 40 hari itu segala kemungkinan bisa berubah. Apakah Sudirman bisa mempertahankan keunggulannya atau malah menambah? Itu tergantung cara dia kerja-kerja politik. Apakah Dhani bisa mengejar dan mengurangi elektoral Sudirman? Itu juga tergantung cara Dhani melakukan kerja-kerja politik. Ini perlu kita pahami bersama bahwa kita di lembaga riset ini itu memang benar bahwa kita turun survei itu bukan menggunakan dana pribadi. Tentu ada yang memesan. Tapi kami berani menggaransi kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat IPISO bahwa kami pasti akan menjaga integritas lembaga kami. Karena ketika kami tidak menjaga integritas lembaga kami, tentu ke depan lembaga kami tidak akan terpakai lagi. Jadi berprasangka baiklah terhadap
munculnya sebuah data-data dan jadikanlah data-data itu sebagai sebuah rujukan untuk kerja-kerja politik. Kami tekankan bahwa PTIP itu bukan tim sukses. Jadi kalau ada yang menuduh kami tim sukses, itu kesalahan besar. Kami tidak pernah terdaftar atau melibatkan diri jadi tim sukses di dua pasangan calon ini. Baik pasangan Andi Sudirman Sulaiman, Pak Kumati Rusdi maupun pasangan Ramdan Pembantu. Kami murni 100% independen, tidak menjadi tim sukses di antara dua pasangan kandidat ini. Kami terbuka menerima pesanan survei baik dari pihak si A, pihak si B atau pihak independen, dan kami tegaskan bahwa yang memesan survei di PTIP itu bukan Andi Sudirman Sulaiman, bukan Pak Kumati Rusdi, tetapi adalah pengusaha yang ingin melihat perkembangan survei kedua pasangan ini. Apakah pengusaha ini dekat dengan salah satu kandidat? Kami tidak ada kepedulian terhadap itu. Tugas kami ini adalah kami melakukan riset secara profesional dan memberikan data kepada klien kami sesuai apa yang kami temukan di lapangan dan tidak menambah, tidak mengurangi, karena itu akan mengurangi integritas kami. Dan saya pikir tidak ada itu klien yang mau dirugikan dengan diberikan data yang tidak akurat. Semua klien itu pasti ingin data yang akurat. Dan semua pemesan survei itu pasti ingin data yang akurat. Nah, seperti itu. Ini terkait kami mengklarifikasi terkait apalagi tuduhan-tuduhan bahwa kita ini tim ses, itu bukan, sahabat dan sobat IPSO. Nah, seperti itu. Sehingga kedepannya mungkin mari kita menjadikan survei itu sebagai bahan rujukan untuk kerja-kerja politik. Kemudian yang berikutnya adalah memang fenomena politik di Sulsel ini menarik memang untuk kita kaji lebih dalam. Kenapa? Karena ini kan masih banyak kalangan membaca bahwa apakah benar Pak Ramdan Pembantu ini akan serius bertarung melawan ASS Fatmawati karena istrinya lagi maju di Pilwali Makassar. Nah, seperti itu. Apakah energi Pak Dhani cukup untuk bisa menghandle kedua-duanya, menghandle istrinya yang menghadapi lawang yang sangat kuat? Ini kalau Pak Dhani tidak fokus di Indira ini di Makassar, waduh, dia bisa dikalahkan ini sama Munapri Arifudin, Alia Mustika, yang saat ini surveinya sudah sangat tinggi, melewati dari Indira, seperti itu. Nah, itu pertanyaan pertama. Apakah Dhani mau betul-betul menggunakan seluruh energinya untuk 24 kabupaten ini yang tentu sangat membutuhkan energi yang besar. Nah, sementara dia juga di satu sisi harus mempertahankan Kota Makassar. Jangan sampai Kota Makassar lepas dari Dhani, kalah juga di Pilgub. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh Matan, dan ini menjadi spekulasi pemikiran publik. Benarkah Dhani serius ini menghadapi Pilgub dengan kondisi istrinya yang masih tertinggal dari segi survei di Kota Makassar, yang tentu dia harus betul-betul fokus menghayati bagaimana bisa mempertahankan kemenangan di Makassar. Karena kalau kalah istrinya di Makassar, kemudian kalah juga di Pilgub Dhani, tentu dia akan kehilangan semua wilayah kekuasaan politik. Sehingga sangat berisiko kemunduran resim politiknya Dhani ke depan. Nah, itu pertanyaan saya pun sebagai analis. Kedua, dalam kurun waktu 70 hari terakhir ini untuk memaintenance gerakan di 24 kabupaten kota ini, mampukah Dhani Ashar melakukan itu? Sementara dia belum memiliki tim yang terstruktur, mungkin baru hanya mengandalkan mesin partai politik saja seperti PKB, PDIP yang menjadi partai pengusungnya. Nah, walaupun ada hal yang menarik yang saya pantau, konon katanya pendukung mantan gubernur Nurdin Abdullah itu menyatakan akan siap membantu Ramdan Pembantu. Nah, mari kita lihat apakah pendukung Nurdin Abdullah ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan elektoral Dhani Ashar. Itu akan terekam di survei
bulan Oktober. Insya Allah saya ingin sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan, kami itu memang per 25 hari itu turun melakukan survei karena memang klien kami menginginkan kami turun per 25 hari karena dia ingin tahu perkembangan, seperti apa perkembangan elektoral dalam kurun waktu setiap bulan, seperti itu. Nah, kehadiran Nurdin Abdullah ini tentu menarik, apalagi membuat suasana politik akan menjadi hidup. Kita tahu Nurdin Abdullah mantan gubernur yang tersandung masalah dan digantikan oleh Andi Sudirman sebagai wakilnya, dan pendukung-pendukung Nurdin Abdullah ini memang selama ini dianggap memiliki kecewaan terhadap kubu Andi Sudirman. Tetapi tentu kita akan melihat ke depan sejauh mana Nurdin Abdullah dengan seluruh pendukungnya itu berjuang membantu, apalagi Ramdan Pamah. Apakah itu hanya sebagai sebatas slogan bahasa saja ke media sosial, atau memang ada pergerakan-pergerakan real dari sosok Nurdin Abdullah dengan timnya untuk membantu pasangan Dhani Pomanto dan Asar Arsad. Kita lihat ke depan, pemirsa, sahabat-sahabat, sobat episode dimanapun Anda berada. Nah, karena kalau kita lihat hari ini pergerakan dari Andi Sudirman, Sulaiman Fatmawati Rusdi yang sangat terukur, sistematis, mulai dari gerakan anti mager, mager apa anti malas bergerak ya, anti mager, anti malas bergerak. Itu sangat terstruktur di setiap kabupaten yang menghadirkan puluhan ribu masyarakat setiap kegiatannya. Ditambah saya lihat pergerakan dari tim suksesnya, yaitu kelompok tim doser yang dikenal tim andalan dari pasangan Andi Sudirman ini. Mampukah dihadapi oleh Ramdan Pomanto, Asar Arsad ini yang lebih dominan hanya bermain di wilayah isu? Belum ada tim terstruktur yang kami pantau yang bergerak masif untuk pasangan ini. Masih sebatas permainan isu-isu di media sosial yang dimainkan oleh kubu dia. Nah, menurut saya untuk mempercepat kenaikan elektoralnya harus segera dia melengkapi mesin politiknya di 24 kabupaten kota, sehingga dia bisa memaksimalkan 2 bulan terakhir untuk bisa kerja-kerja politik seperti itu. Nah, disinilah nanti kita akan lihat apakah Dhani betul-betul akan bekerja di 24 kabupaten kota ini dengan tentu melonggarkan istrinya bergerak sendiri di Pilwali, atau dia tetap fokus membantu istrinya ke depan dan lebih mengandalkan wakilnya Asar Arsad untuk mengurus Pilgub. Ini akan menarik kita lihat ke depan, sahabat-sahabat dan sobat-sobat episode dimanapun Anda berada. Terima kasih. Sekian dari saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politik Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.